babak 32 besar Piala Dunia 2026 sudah dimulai. Dan salah satu partai yang dinanti adalah partai antara Belanda melawan Maroko. Bisa dibilang ini adalah final yang terlalu dini ya bagi kedua tim ya, karena kedua tim ini sebenarnya masih bisa melangkah lebih jauh lagi di Piala Dunia 2026 ini. Dan memang kedua tim juga sama-sama memiliki penampilan yang cukup oke di Piala Dunia 2026 ini ya. Jadi ini adalah partai hidup mati bagi kedua tim dan menentukan nasib keduanya, apakah mereka akan lanjut di Piala Dunia 2026 atau mereka harus pulang ke negaranya masing-masing ya. Jadi Belanda ini sebagai salah satu unggulan, kandidat kuat, salah satu kandidat di Piala Dunia 2026 ini akan menghadapi Maroko yang notabene merupakan semifinalis Piala Dunia tahun 2022 di Qatar 4 tahun yang lalu. Dan Maroko ini juga sekarang sudah menjelma menjadi salah satu kekuatan sepak bola di benua Afrika. Kalau dulu kita mungkin kalau bicara Afrika hanya tahu kekuatan Afrika di Kamerun, Nigeria, ya. Terus ada lagi Ghana juga, ya. Nah sekarang Maroko ini termasuk salah satu kekuatan yang patut diperhitungkan dari benua Afrika ya, gitu. Dan pelatih Belanda, Ronald Koeman juga sempat menyatakan bahwa pertandingan ini antara Belanda melawan Maroko ini terlalu cepat terjadi, karena menurut Ronald Koeman kedua tim sebenarnya memiliki kualitas dan kemampuan untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026 ini. Nah, dalam pertandingan nanti, pertandingan 32 besar antara Belanda melawan Maroko nanti, Belanda diperkirakan akan menguasai lini tengah ya, dan membangun serangan dari lini belakang, serta memanfaatkan pergerakan cepat para pemain sayapnya untuk menembus dan membombardir pertahanan dari timnas Maroko. Sementara Maroko sendiri kemungkinan tetap mengandalkan taktik organisasi pertahanan yang disiplin, jadi mereka mencoba untuk membatasi pergerakan dari para pemain lini depan Belanda dan melakukan pressing yang agresif, mematikan pergerakan para pemain Belanda tersebut. Dan Maroko diperkirakan akan tetap mengandalkan serangan balik melalui sisi kanan yang biasanya dipimpin oleh Achraf Hakimi. Nah, sedangkan pelatih Maroko, coach Nabil Kouabi, menyatakan timnya harus menemukan solusi dan taktik yang berbeda dibandingkan pada saat berlangsungnya pertandingan fase grup, di mana Belanda ini bukan lawan sembarangan. Jadi menurutnya perlu dilakukan persiapan lebih matang dan taktik yang berbeda menghadapi timnas Belanda di babak 32 besar ini. Sebentar, minum dulu. Alhamdulillah. Oke. Nah, pertandingan antara Maroko dan Belanda ini sebenarnya juga ada nilai emosionalnya. Kenapa demikian? Karena sebagian dari pemain Maroko ternyata pernah lahir dan besar di Belanda sebelum akhirnya mereka memutuskan untuk membela timnas negara asal keluarganya ya, yaitu di Maroko. Beberapa pemain yang pernah pernah lahir dan besar di Belanda dan sekarang membela Maroko, di antaranya adalah Nosair Mazraoui, Sofian Amrabat, dan Anas Salah Eddin. Nah, faktor tersebutlah yang membuat pertandingan ini bakal memiliki nilai emosional yang tinggi baik bagi para pemain dan maupun pendukung kedua negara, karena sebenarnya ada semacam ikatan emosional ya gitu.
Nah, sekarang kita berbicara tentang pemain dari kedua kesebelasan ya. Kalau dari Belanda ada beberapa pemain kunci, di antaranya saya akan sebutkan misalnya ada Cody Gakpo yang menjadi ujung tombak dari timnas Belanda. Lalu ada Virgil van Dijk, sang kapten tim nasional, dan semua juga tahu dia berperan sangat penting ketika dia membela klubnya di Inggris yaitu Liverpool. Dan Van Dijk ini tugas utamanya adalah menghentikan serangan balik Maroko yang biasa serangan balik Maroko itu sangat cepat menusuk ke jantung pertahanan. Jadi dalam pertandingan besok si Virgil van Dijk tentu saja harus bekerja lebih ekstra keras ya, lebih fokus dan lebih disiplin dalam menjaga wilayah pertahanan Belanda. Selain itu ada juga dari timnas Belanda pemain Xavi Simon yaitu yang memiliki kemampuan menusuk dari lini kedua dan memberikan umpan terobosan kepada pemain di lini depannya gitu. Nah, sementara Maroko tuh pemain kuncinya ada Achraf Hakimi, lalu ada juga Ismail Saibari dan Sofyan Amrabat. Nah, menurut teman-teman siapa nanti yang berpeluang mencetak gol dalam pertandingan tersebut? Nah, ada beberapa nama yang berpeluang mencetak gol ya di pertandingan tersebut. Kalau dari Belanda tuh tetap nama Cody Gakpo itu tetap yang apa diprediksi bakal menjadi pencetak gol ya. Cody Gakpo karena dia memiliki finishing yang tajam dan selalu berada di posisi yang berbahaya. Dan dia selalu menjadi target utama dari serangan-serangan yang dibangun oleh pemain timnas Belanda. Lalu ada juga Xavi Simon, dia dia terkenal rajin masuk ke dalam wilayah lawan di kotak penalti lawan dan tembakan jarak menengahnya cukup berbahaya dan seringkali merepotkan kiper lawan ya gitu. Kalau Maroko ya yang pemain yang berpeluang mencetak gol ada Ismail Saibari dan sekali lagi Achraf Hakimi. Memang dia Achraf Hakimi kayaknya jenderal lapangannya ya. Jadi pemain figur kuncinya di Maroko. Atau bisa dibilang dia kayak Lionel Messi-nya Maroko gitu ya. Gitu. Nah, adapun kunci pertandingan antara Belanda dan Maroko ini, Belanda itu harus menghindari kehilangan bola di area tengah. Nah, dan memanfaatkan dominasi penguasaan bola serta diharapkan bisa mencetak gol terlebih dahulu. Karena kalau begitu mencetak gol terlebih dahulu otomatis akan membangkitkan semangat ya, semangat dan rasa percaya diri dari pemain timnas Belanda. Tapi kalau kebobolan terlebih dahulu, nah itu kadang malah bukannya tambah semangat bisa jadi malah menjadi beban ya, karena ini ada pertandingan hidup mati gitu. Nah untuk Maroko sendiri kunci pertandingannya adalah mereka harus disiplin dalam bertahan, apalagi yang dihadapi adalah pemain timnas Belanda dan mereka harus jeli memanfaatkan ruang di belakang backside Belanda serta memaksimalkan kecepatan transisi. Nah ini jadi pemain Maroko harus dituntut untuk pandai melihat peluang di lapangannya gitu. Dulu. Nah, nah, kalau di atas kertas Belanda ini sedikit lebih unggul karena kedalaman skuad dan pengalamannya di berbagai laga-laga pertandingan besar ya, internasional ya. Tapi Maroko juga jangan dianggap enteng karena Maroko ini sudah membuktikan dalam sejumlah turnamen kalau mereka itu mampu menyulitkan bahkan mengalahkan sejumlah tim-tim elit dunia. Hmm. Laga ini sendiri diperkirakan ya kayaknya bakal berlangsung ketat dengan duel lini tengah dan efektivitas penyelesaian akhir eh, menjadi penentu hasil dari pertandingan ini. Diperkirakan sih pertandingan ini akan berlangsung terbuka dan menghasilkan gol bagi kedua tim. Jadi akan kalau ada satu masuk gol pasti akan aksi balas membalas gol kayaknya nih. Karena ini makanya banyak bilang ini ada final yang tahun ini nih di Piala Dunia 2026 ya. Harusnya minimal kedua tim ini masuk semifinal, harusnya minimal ya. Nah, yang kita akan masuk bagian penutup dari video ini. Hmm, jadi Belanda memang membawa tradisi sepak bola ya, menyerang dan pengalaman panjang di dalam sejarah Piala Dunia. Sementara
Maroko sendiri hadir dengan teknik permainan yang solid, kerjasama, semangat tinggi, dan kepercayaan diri dari para pemain-pemainnya. Apapun hasilnya, duel ini atau pertandingan ini berpotensi menjadi salah satu pertandingan paling menarik di tidak hanya di babak 32 besar, tapi juga di pergerakan Piala Dunia 2026. Nah, setelah saya jelaskan panjang lebar tadi, menurut kalian siapa kayak yang bakal memenangkan pertandingan antara Belanda versus Maroko? Silahkan tulis prediksi kalian di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan berikan komen juga di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam sehat dan sukses selalu. Jaga kesehatan sepanjang Piala Dunia ini. Jangan terlalu banyak begadang. Istirahat yang cukup. Dan semoga teman-teman dimudahkan segala urusannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video berikutnya.